beberapa perusahaan ya sempat disegel oleh Kementerian LH. Mudah-mudahan tindakan tegas dari pemerintahan pusat itu kemudian menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku usaha yang dalam tanda kutip nakal dalam posisi membuang limbah. Apabila di desa tersebut tingkat kekotoran sampahnya atau tingkat kekotoran lingkungannya 30% katakanlah, ditunda hasil tuntip dan BHPRD-nya semisal. Dan kemudian saya lulus tahun 2009. Kemudian saya pulang di 2009 akhir, dan kemudian saya cari-cari kerjaan dan alhamdulillah di beberapa tempat saya ngelamar kerjaan dan sampai saya jadi dewan gak pernah dapat panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Ahmad Tajuddin di Bincang Santai kali ini, di mana kali ini kita akan berbincang dengan salah satu anggota dewan yang kalian pasti ingin tahu bagaimana sosok beliau ini nih. Di sini kita sudah ada tamu, beliau atas nama Ahmad Muhibin. Gimana Pak? Kabar sehat Pak? Alhamdulillah Mas Tajuddin, kabar sehat. Alhamdulillah ya. Nah, perlu diketahui bahwa beliau ini merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Serang dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Serang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra. Betul ya, Pak? Betul, Mas, betul. Nah, untuk supaya kita tahu nih bagaimana perjalanan karir beliau, sosok beliau, nanti kita akan kulik terkait informasi tentang Bapak Ahmad Muhibin ini. Nah, sebelum itu kita ingin tahu dulu nih Pak, Bapak ini baru ngejabat sebagai anggota dewan periode ini atau memang sebelumnya udah pernah jadi anggota dewan nih Pak? Alhamdulillah masyarakat mempercayakan saya ketika saya berkontestasi di Pileg 2024 dan saya baru menjabat di periode ini. Baru. Jadi kurang lebihnya baru 9 bulan. Kurang 9 bulan ya. Berarti ini dewan yang baru menjabat di pemerintahan Kabupaten Serang nih Tribuners. Nah, kita ingin tahu juga nih Pak, bagaimana cerita Bapak ini terkait bisa menjadi anggota DPRD DPRD Kabupaten Serang. Siap. Nah, Bapak ini seperti apa nih Pak latar belakangnya, kemudian perjalanan karirnya sehingga bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang? Apakah dari politikus kah atau pengusaha atau seperti apa nih Pak? Boleh ceritain tuh Pak? Sedikit saya bercerita. Dahulu saya berkuliah di Jogja. Saya aktif di beberapa organisasi. Saya aktif di organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam cabang Yogyakarta. Dan kemudian saya lulus kuliah dari Jogja itu tahun 2009. Pasca 2009, kemudian saya pulang ke Serang. Dan kemudian saya mengadu nasib di beberapa profesi ya. Jadi persisnya layaknya kayak mahasiswa pada umumnya ketika lulus itu kan punya harapan bagaimana kemudian hidupnya bisa baik. Baik itu kalau ukuran orang baru lulus kuliah itu kan bisa dapat kerjaan. Dan kemudian saya lulus tahun 2009. Kemudian saya pulang di 2009 akhir, dan kemudian saya cari-cari kerjaan dan alhamdulillah di beberapa tempat saya ngelamar kerjaan dan sampai saya jadi dewan gak pernah dapat panggilan. Nah, kemudian saya punya pemikiran hidup itu ibarat kayak kita mengayuh sepeda, ketika berhenti maka terjatuh. Jadi saya melakukan apa yang bisa dilakukan untuk sambung-sambung hidup kan gitu kan. Kemudian saya pernah jadi supir serep mobil truk dan lain sebagainya. Apa aja yang bisa dilakukan pokoknya saya kerjakan. Karena berangkat dari pandangan hidup tadi bahwa hidup itu terkadang harus seperti kita mengayuh sepeda. Maka ketika berhenti maka terjatuh. Jadi hidup itu harus tetap jalan. So must go on kan gitu. Ya, terus kemudian dari interaksi-interaksi dari kegiatan-kegiatan yang saya geluti dan kebetulan saya juga tetap masih aktif di organisasi-organisasi. Kemudian yang namanya kita hidup di alam organisasi otomatis sambang-sambung ya. Ya, kita aktif di organisasi mana, kemudian kita nyambung sampai pada akhirnya saya ketemu ada yang namanya organisasi Perkindo, Persatuan Konsultan Indonesia Provinsi Banten, dan kemudian saya diterima sebagai pelaksana administrasi. Jadi staff lah.
staf Mhm. administrasi di Asosiasi Badan Usaha Konsultan namanya Perkindo. Dan kemudian saya di situ jadi pelaksana sekretariat dan kemudian banyak berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha konsultan senior. Di situ saya juga banyak belajar dari interaksi itu dan kemudian eh, akhirnya saya juga memberanikan diri. Mmm. Dari gaji yang dikumpulkan tiap bulan itu memberanikan diri, buat usaha ya kan, tentunya atas arahan, atas bimbingan dari pengusaha-pengusaha konsultan senior. Dan akhirnya saya, buat, perusahaan konsultan dan kemudian saya jadi pengusaha konsultan. Sampai Mmm. pada akhirnya, eee, di 2024 singkat ceritanya, saya ditugasi oleh, Partai Gerindra, untuk mencalonkan diri sebagai, caleg di, Kabupaten Serang. Oke. Dan tentunya, bukan hanya dasar penugasan, tapi juga karena melihat daripada, respon dan dukungan daripada masyarakat Dapil 1 Kabupaten Serang. Dan Mmm. alhamdulillah, pada posisi, pemilu 2024 kemarin, saya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan perolehan suara 13.955 dan Mhm. kemudian, dari kepercayaan masyarakat itu dengan perolehan suara itu kemudian saya, dilantik sebagai anggota DPRD dan usianya baru 9 bulan. Mmm, mhm mhm. Nah, untuk dapilnya sendiri tuh, dapil satu itu daerah apa aja nih, Pak? Dapil 1 Kabupaten Serang itu meliputi 7 kecamatan, 74 desa. Mhm. Kecamatannya Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Lebakwangi, Tanara, Carenang, Binuang. Mhm mhm. Jadi ada 7 kecamatan, ada 74 desa. Jadi, memang sebelum menjabat jadi anggota DPR ini memang berkecimpung di usaha berarti ya, Pak? Berkecimpung di usaha dan juga aktif sebagai, aktivis masyarakat dan organisasi. Mmm, keren sekali nih, Tribuners. Beliau memang setelah kuliah itu jiwa-jiwa bisnisnya ada berarti ya, Pak? Persisnya sih kalau jiwa sih, saya juga nggak memahami bahwa ini jiwa ya, Mmm. tapi bahwa kemudian, tantangan hidupnya udah begini, saya kan tadi sudah menceritakan bahwa, pada umumnya ya, Mmm. mahasiswa yang lulus kuliah itu kan membawa harapan dia bisa kerja. Kerja. Dari kerja itu kan kemudian ekonominya bisa dikatakan baik, Baik, kan betul. gitu. Tapi pada satu, proses itu, ya, saya sudah melamar kerja di beberapa tempat, alhamdulillah ya nggak pernah ada panggilan, walaupun itu untuk di fit and proper test kan gitu kan. Mhm mhm. Jadi pada akhirnya, ya Membuka. saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Mhm Bagi saya ini bagian dari apa ya, pertarungan hidup lah. mhm. Bahwa kemudian hidup itu harus berjalan, ya kan, Betul betul. tentunya rezeki itu juga kan bukan dari, kerja aja. Makanya kan konsep saya, ya sudahlah, ini mah cari kerjaan susah, ya udahlah konsep saya cari rezeki aja. Mmm. Kemudian jadi pengusaha itu kan rezekinya. Betul betul betul. Kalau jiwa sih saya memaknainya belum tentu saya punya jiwa juga kan Mhm gitu. mhm. Ini mah kan saya dapat rezeki dari Allah itu ya jadi pengusaha gitu. Betul. Nah, beliau ini pemirsa, 9 bulan ya, Pak, kurang lebih 9 bulan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang. Nah, selama menjabat anggota, DPRD ini, Pak, apa saja nih, Pak, aspirasi yang, telah disampaikan masyarakat mungkin atau hal yang menjadi aspirasi masyarakat yang sudah realisasikan atau yang sedang Bapak lakukan selama menjabat ini seperti apa nih, Pak? Eee, Pertama saya menjelaskan kaitan dengan tugas dan fungsi anggota DPRD ya. Mmm. Anggota DPRD itu memiliki tugas dan fungsi, budgeting, Mhm memiliki tugas dan fungsi controlling, mhm. memiliki tugas dan fungsi, legislasi. Tentunya, berbicara masalah kerangka aspirasi, semuanya itu ada dalam bingkai 3 tugas dan fungsi. Mmm. Sepanjang memang, kebijakan pemerintah Kabupaten Serang berdampak nyata masyarakat, disitulah sesungguhnya peran anggota DPRD hadir, Mhm. termasuk saya. Kalau mau di-breakdown satu persatu, alhamdulillah, saya juga sudah, merealisasikan, beberapa aspirasi ya, bahkan bukan hanya beberapa tapi banyak kaitan dengan, merealisasikan program, rumah tidak layak huni, Mmm. prasarana dan utilitas umum, jalan poros desa, terus kemudian, bantuan-bantuan lainnya untuk masyarakat. Mhm. Kalau yang jadi fokus sendiri di daerah Bapak ini apa sih, Pak? Daerah, pemilihan, 1 Kabupaten Serang, eee, masyarakatnya kan terdiri dari beberapa komunitas. Mmm. Ada komunitas pertanian, Mhm. ada komunitas, nelayan, Mhm ya, mhm. petani, nelayan, dan kemudian juga ada masyarakat pekerja.
Hmm. Heeh. Dan banyak juga lain-lainnya kan Lainnya, gitu kan, betul. banyak profesi. Kalau kaitannya dengan kebutuhan masyarakat tentu banyak ya, Mhm. tentu banyak. Jadi, saya sebagai anggota DPRD mencoba, untuk kuat mendengar apa yang menjadi harapan-harapan mereka yang memang posisi masyarakat di Dapil 1 itu, multidimensional, Mhm. basis, profesinya. Mhm. Ada yang petani, bagaimana kemudian, petani itu juga kita harus, bantu untuk, kemudahan, kemudahan, bertaninya kan gitu. Mhm. Kemudian juga harus, memikirkan juga bagaimana kemudian, hasil, pasca tanamnya kan gitu dalam pengertian panen dan alhamdulillah, pada posisi, harusnya, dengan situasi yang sekarang ya apalagi, program nasional kan sekarang kan lebih diarahkan kepada ketahanan pangan. Mhm. Tentunya ini sangat sangat baik bagi masyarakat Dapil 1 Kabupaten Serang, Mhm. dengan program ketahanan pangan ini karena memang basis, karena, karakter geografisnya juga cocoknya buat, pertanian dan juga Pertanian. perikanan. Mhm. Dengan program ketahanan pangan ini tentunya ini menghadirkan kebaikan bagi masyarakat Kabupaten Oh, Serang. Itu. betul betul. Nah, kalau nggak salah nih, Pak, ya, kalau, pemberitaan atau informasi yang sering terdengar itu, Pak, di daerah, khususnya daerah Serang Utara ya, Mhm. yang Pontan segala macam, kebanyakan itu, mempermasalahkan soal isu lingkungan nih, Pak. Kadang ada masalah-masalah isu lingkungan yang sering muncul nih di daerah-daerah tersebut, baik itu, pencemaran lingkungan lah, atau sampah mungkin, atau seperti hal-hal itu yang sering ramai nih, Pak, di daerah tersebut, Pak. Eee, iya, itu menjadi realitas dan potret, daerah Serang Utara ya, Mhm. daerah Dapil 1 Kabupaten Serang. Kalau musim kemarau itu, Sungai Ciujung itu, selalu, warnanya hitam pekat gitu, Mhm. kalau musim kemarau. Di sini, dalam posisi, saya sebagai anggota DPRD, kita pun sudah, beberapa kali, Mhm. melakukan, inspeksi terhadap, perusahaan, industri, dan kemudian kita juga sudah, melakukan, koordinasi serta supervisi, agar, bisa, melakukan pengelolaan, limbah, dengan baik, Mhm. jangan sampai kemudian mencemari, lingkungan kan gitu. Tentunya karena kewenangan pemerintahan kabupaten dalam hal ini saya sebagai anggota DPRD Mhm. sangat terbatas, tentunya ini juga harus menjadi perhatian, dari Mhm. seluruh, pemerintahan, vertikal baik itu dari Pemprov maupun juga pemerintahan pusat. Mhm. Sesungguhnya kan sudah, memahami semuanya ya, Mhm. beberapa bulan yang lalu juga, kayak contoh salah satu perusahaan kan beberapa perusahaan ya sempat disegel oleh Segel. Kementerian, LH. Mudah-mudahan, tindakan tegas dari pemerintahan pusat itu kemudian, menjadi efek jera bagi, Mhm. pelaku-pelaku usaha yang dalam tanda kutip nakal dalam posisi, ini apa, membuang limbah. Mhm. Mhm. Itu. Kalau isu lingkungan memang menjadi isu yang memang selalu menjadi obrolan di Iya, masyarakat betul. kita di Dapil 1. Cuma memang, mudah-mudahan, tindakan-tindakan tegas, yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang kemarin, sempat menutup beberapa, ini aktivitas pabrik ya, Mhm. mudah-mudahan itu menjadi efek jerah bagi yang lain dan kemudian kita maknai sebagai momentum, Mhm. untuk, membenahi, pola berusaha, Mhm. bagi, pelaku-pelaku industri itu. Mhm. Gitu. Nah, kalau untuk dari Dewanya sendiri sejauh ini, apa nih, Pak, yang udah dilakukan untuk, menyelesaikan persoalan itu, Pak? Kita sering banget kirimin aduan dari, masyarakat di sekitar industri ya, kaitan Mhm. dengan, persoalan, aktivitas industri, dampak lingkungan, akibat aktivitas industri. Ketika ada, aduan dari masyarakat selalu kita tindak lanjuti. Mhm. Tindak lanjuti dalam bentuk inspeksi, Mhm. berkunjung ke pabrik, kemudian kita ngecek ya kan, kaitan dengan, dokumen-dokumen lingkungannya, terus juga, bagaimana, pola pola pengelolaan, AMDAL-nya dan lain Mhm. sebagainya. Kita selalu hadir kok untuk, persoalan, ini apa, dampak lingkungan. Nah, kalau untuk, Bapak kan berada di posisi Komisi 4 ya, Pak, ya. Betul. Nah, untuk Komisi 4 sendiri apa aja sih, Pak, tugas fungsinya, Pak? Tugas fungsi Komisi 4 sama dengan tugas fungsi anggota DPRD pada, semuanya ya, Mmm. heeh. Anggota DPRD itu memiliki tugas, budgeting, controlling, dan juga legislasi ya. Mhm. Kalau bicara kemitraan ya, mitra Mhm. kerja kita itu ada, Dinas, Kominfo,
ada dinas PU, ada dinas PRKP, ada dinas perhubungan, dan ada dinas DLHK. Hmm. Ada Baru 5 OPD. ya, isu lingkungan berarti masih jadi tupoksi Bapak juga nih Masih mitranya, Pak. jadi tupoksi Komisi 4. Komisi 4. Tupoksi Komisi 4, dan kebetulan saya Heeh, sebagai salah satu anggota DPRD yang duduk di Komisi 4. Komisi 4. Berarti apa yang masyarakat rasakan ini memang ya memang sudah dari komisi Bapak juga mungkin ya sering Apa yang dirasakan menyuarakan. masyarakat saya juga merasakan. Karena saya juga kan orang desa Pegandikan. Saya ini kan aslinya dari desa Pegandikan, Kecamatan Lebakwangi. Hmm. Depan rumah saya itu Kali Ciujung. Oh, Apa yang dirasakan masyarakat saya rasakan dirasakan juga. juga, betul. Cuma memang saya ini baru jadi anggota DPRD baru 9 bulan. Mhm. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya bisa menghasilkan kebaruan-kebaruan ya. Tentunya kebaruan-kebaruan yang bersifat positif. Terus terkait dengan isu lingkungan, saya juga selalu menyuarakan kaitan dengan isu lingkungan, kaitan dengan bagaimana pencemaran industri pabrik itu kan saya juga selalu menyampaikan. Dan Mhm. kemudian mudah-mudahan mudah-mudahan ada perbaikan ya dari Mhm. pelaku industri untuk lebih memperbaiki pola pengendalian limbahnya, pola Mhm. pengelolaan limbahnya, sehingga tidak mencemari, tidak merugikan masyarakat, kan itu satu. Mhm. Terus kedua, terkait dengan masalah isu lingkungan itu kan sampah ya. Mhm. Isu lingkungan itu kan sampah. Persoalan sampah itu kan saya mau menjelaskan sedikit ya. Mhm. Eee, Persoalan sampah itu kan bukan tentang cuma minimnya infrastruktur ya, tapi Mhm. juga tentang kesadaran masyarakat ya, Mhm. tentang kesadaran masyarakat. Kalau dahulu ya kan, dulu waktu saya kecil ya kan, eee, jarang itu kita mengetahui ya, Mhm. ada penanganan, penanganan dan juga ada anggaran dialokasikan untuk sampah, Sampah, ya betul. kan. Mhm. Enggak Nggak terdengar denger ya? waktu saya kecil kan Iya. gitu kan. Tapi alhamdulillah pekarangan rumah itu bersih, ganggang Gang bersih, bersih. padahal belum di paving block, Heeh, ya heeh. kan. Padahal belum di hot mix juga ganggangnya, masih tanah, tapi bersih. Mhm. Karena apa? Karena kesadaran orang dulu, orang tua dulu, termasuk Mhm. orang tua saya, nenek saya kan gitu. Kalau aktivitas tiap pagi itu bangun pagi setelah sholat subuh itu nyapu di pekarangan rumah. Mhm. Ganggang di depan rumah itu selalu disapu. Dan bareng sama tetangga, gotong royong. Makanya kesadaran gotong royong itu Gotong yang hilang, royong. ya itu. Setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Pemkab Serang kaitan dengan penanganan sampah. Pertama, langkah ada langkah preventif ya. Mhm. Langkah preventif itu kebijakan dan regulasi ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi masukan buat Ibu Bupati. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ada aturan yang mengatur kaitan dengan persoalan pengendalian Mhm. sampah. Karena saya pikir persoalan penanganan sampah itu harus dikendalikan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mhm. Nah, itu. Dan kemudian tadi kaitan dengan kebijakan regulasi, mudah-mudahan adalah Perbub yang dikeluarkan oleh Ibu Bupati kaitan dengan persoalan penanganan sampah. Semisal apabila satu desa yang tingkat kekotoran sampahnya mencapai 30% semisal, Mhm. Mhm. akan dikenakan sanksi, semisal ini Mas, Mhm. semisal ya, Mhm. semisal dikenakan sanksi penundaan pencairan siltuntip dan juga BHPRD. Mhm. Bayangan saya, ya kan, nanti para pemerintahan desa itu kan akan melaksanakan gotong Betul. royong. Mhm. Karena kalau Setuju. seumpamanya itunya ditunda, Mhm. ya kan, Mau tidak mau kan. mau tidak mau operasional desa, pemerintahan desa dan gajinya juga Gajinya kan tertunda kan. tertunda. Itu artinya membangun kebudayaan itu, membangun kesadaran itu dengan pendekatan regulasi dan kebijakan memang terkesan ya memang sifatnya namanya aturan itu kan sifatnya mengatur dan memaksa, Mhm. ya kan? Mhm. Sifatnya mengatur dan memaksa, dan mudah-mudahan dari aturan yang dipaksakan itu kemudian menjadi habit. Dan tentunya kalau desa yang paling bersih nantinya dikasih reward, Mhm. kan gitu tuh. Itu masukan ya, Mhm. masukan ke depan nanti akan saya sampaikan juga kepada Ibu Bupati, bagian daripada masukan saya sebagai anggota DPRD kaitan apa, penanganan sampah dengan pendekatan preventif, salah satunya kebijakan dan regulasi, dan keduanya kegiatan. Mhm. Langkahnya adalah kegiatan. Kegiatan itu yang saya bilang bahwa selalu ada kan sosialisasi-sosialisasi tentang sampah itu, sosialisasi tentang bank sampah, sosialisasi apa kan itu. Artinya apa? Mhm. Masyarakat masih dalam posisi dijadikan objek sosialisasi.
saya sih ke depan ada satu kegiatan yang nanti dibuat oleh OPD terkait, kaitan dengan apa? Kaitan dengan kegiatan ya di mana masyarakat itu dijadikan subjek sebuah perubahan untuk mengatasi masalah sampah. Kayak contoh buat buat konten, Hmm. ya kan? Semuanya berbasis smartphone. Kayak contoh buat konten, Hmm. ya kan? Dan ini berbasis komunitas. Kayak ibu-ibu PKK, kader posyandu, anak sekolah, Ya. buat konten-konten yang mengkampanyekan hidup bersih Hmm. dan jangan sampai buang sampah sembarangan. Buat komik digital kalau basisnya anak SD sama SMP. Terus kemudian banyak hal lah. Hmm. Jadi kegiatannya itu bagaimana kemudian masyarakat itu bukan cuma dijadikan objek sosialisasi, tapi masyarakat itu menjadi subjek. Ya. Tinggal kegiatan dari Pemkabnya berarti kegiatan pendamping untuk buat konten-konten itu. Hmm. Hmm. Kan itu. Terus kedua kaitan dengan tadi kan langkah preventif ya. Ada juga kan langkah kuratifnya. Langkah kuratifnya dalam waktu dekat insya Allah kaitan dengan TPA akan jelas di mana TPA-nya. Nah Hmm. itu. Nah, berbicara itu Pak, gimana masyarakat ibaratnya nih yang untuk menjaga kebersihan supaya bersih, sedangkan kita tahu Kabupaten Serang belum punya TPS nih Pak. Jadi gini nih, antara kesadaran dan infrastruktur itu kan saling terkait satu sama lain. Satu kesatuan yang tidak terpisah. Andai kata kita punya TPA, tapi kalau budaya buang sampah sembarangan masih ada, ternyata akhirnya TPA juga bukan solusi atas masalah krisis sampah. Jadi SDM-nya dulu yang dipupuk ya. Dua-duanya berjalan. Dua-duanya berjalan. Insya Allah dalam waktu dekat juga kaitan dengan TPA akan ada jawabannya, akan terwujud TPA-nya di mana, kan gitu. Itu kalau terkait dengan kesadaran saya kan hanya menyuruhkan. Makanya saya terima kasih banget sudah dikasih kehormatan untuk podcast di Tribun. Saya juga bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran saya kaitan dengan persoalan itu. Bagi saya ya persoalan budaya dan juga kesadaran masyarakat dengan infrastruktur yang dihadirkan pemerintah kaitan dengan penanganan sampah itu satu kesatuan yang harus berjalan beriringan. Itu kalau TPA-nya ada, mobil pengangkut sampahnya ada, kalau buang sampahnya ke kali, lah truk nggak sampai kali. Ya, Nantinya kebutuhannya bukan truk sampah lagi, kebutuhannya perahu sampah. Kan ini repot. Nanti justru malah ada masalah baru. Ya itu artinya kesadaran itu menjadi hal yang harus penting untuk dibangun di masyarakat. Membangun kesadaran itu tadi itu saya dalam posisi langkah preventif ada pendekatan kebijakan dan regulasi. Kebijakan regulasi tadi itu ada aturan lah karena ini sifatnya aturan teknis banget ya. Jadi ada Perbub lah kan gitu kan. Perbub yang tadi saya sampaikan. Apabila di desa tersebut tingkat kekotoran sampahnya atau tingkat kekotoran lingkungannya 30% katakanlah ditunda hasil tuntip dan BHPRD-nya semisal. Karena otomatis itu kepala desa dan RT RW itu jadi gerak semua tuh. Mudah-mudahan yang tadinya geraknya terpaksa jadi kebiasaan. Nah, itu. Nah, kebetulan sekarang ini kan Kabupaten Serang nih punya bupati baru, Pak. Betul. Dari sebelumnya Ibu Ratu Tatu, sekarang Ibu Ratu lagi, tapi sekarang Ratu Zakiyah itu. Ratu Rahmatu Zakiyah. Dengan adanya Bu Ratu Zakiyah dan Pak Najib Hamas ini, menurut Bapak gimana nih Pak kinerja pemerintahan Zakiyah Najib di mata Bapak ini, Pak? Seperti apa, Pak? Ibu Rahmatu Zakiyah, ya Ibu Ratu Rahmatu Zakiyah selaku bupati dan juga Pak Najib Hamas selaku wakil bupati. Kalau dari pandangan saya meyakini bahwa beliau berdua adalah orang baik dan akan menghadirkan banyak kebaikan untuk masyarakat Kabupaten Serang. Itu. Nah, ini kan sedang berjalan 100 hari kerja mungkin ya Pak. Betul. Nah, untuk beliau ini apa sih Pak yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Zakiyah Najib ini untuk membenah Kabupaten Serang, Pak? Pertama, 100 hari kerja itu bukan sebuah ukuran suksesnya kepemimpinan. Tapi paling tidak 100 hari kerja itu
kita bisa memotret, Hmm. bisa ditampilkan prolog kepemimpinannya Ibu Ratu Rahmatu Zakiyah dan Pak Najib. Dalam posisi saya memotret dari posisi beliau awal dilantik dan kemudian menjalankan tugas dan fungsi, beliau berdua responsif ya atas persoalan-persoalan masyarakat, responsif dan kemudian uh, optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kalau yang berkaitan dengan kebijakan, mungkin nanti. Karena memang kondisi di Kabupaten Serang ini berbeda dengan kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Banten. Karena memang kita ini kan baru menyelesaikan gelaran demokrasi. Kita ini kan PSU. Betul. Sehingga kita juga kan ada, kita nggak Bupati Ibu Rahmaturat Ibu Zakiyah juga tidak terlibat secara langsung kaitan dengan implementasi daripada Inpres tentang efisiensi. Terus kemudian juga dalam posisi penyusunan rancangan awal tentang RPJMD juga otomatis dibanding kabupaten kota lain kita agak telat. Karena memang kita ini kan PSU kan itu. Insya Allah dari dimensi kebijakan, Insya Allah Ibu Rahmatul Zakiyah akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik dalam bingkai RPJMD. Nanti juga akan dibahas bersama oleh DPRD dan tugas saya sebagai anggota DPRD harus memastikan RPJMD itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya dengan beberapa tolak ukur. Saya ingin memastikan dengan mekanisme dan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD bahwa RPJMD ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang dan relevan program-programnya untuk masyarakat Kabupaten Serang. Kayak contoh, kita kan punya fungsi pengawasan. Nanti RPJMD itu akan diserahkan dokumennya ke DPRD dan kemudian dibahas dan itu bingkainya di Pansus. Nantinya itu akan jadi produk legislasi. Tapi sebelum itu diputuskan bersama menjadi RPJMD, ya, menjadi visi misi pemerintahan daerah, sebelum diparipurnakan kita akan teliti. Itu bagian dari pengawasan elaboratif ya. Kita akan teliti dan kemudian dalam penelitian itu kita harus memastikan sebagai anggota DPRD bahwa dokumen RPJMD itu bukan hanya melihat daripada target nasional diturunkan secara normatif. Harus disampaikan juga, harus disajikan juga muatan-muatan lokalnya, data-data lokalnya kaitan dengan apa? Semisal permasalahan tentang kemiskinan. Saya mengharap ke depan itu di tiap kecamatan ada data valid kaitan dengan kemiskinan per kecamatan. Terus kemudian juga tentang isu ketimpangan wilayah. Terus kemudian juga kaitan dengan RPJMD juga jangan sampai, dokumen RPJMD juga jangan sampai kemudian hanya melihat dari sisi indikator kinerja, tapi harus dipikirkan juga outcome-nya. Kalau indikator kinerja itu kan semisal kebutuhan irigasi di Kabupaten Serang sekian, terimplementasi sekian. Tapi posisinya ada dampak sosial dan ekonomi apa enggak kan gitu tuh. Makanya bukan hanya berbasis indikator kinerja tapi juga harus berbasis outcome. Salah satunya itulah kira-kira. Mungkin ada pesan atau masukan khusus Pak untuk pemerintahan Zakiyah Najib ini Pak? Pemerintahan daerah itu menurut undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah bupati dan DPRD. Bukan pesan sih sifatnya ya, tapi harapan. Dan juga harapan yang harus selalu diupayakan. Mudah-mudahan antara DPRD dan juga bupati selalu ada upaya selaras. Harus selalu ada upaya selaras, harus bisa membangun sinergi, harus bisa membangun harmoni antara DPRD dan juga bupati. Karena kita kan memiliki tujuan yang sama. Tujuan kita kan bagaimana kemudian terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang. Bagaimana kemudian pembangunan yang berkelanjutan itu kan terwujud di Kabupaten Serang. Itu sih harapan. Jadi satu lagi mungkin Pak, ini kan Bapak udah 9 bulan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang. Apa Pak yang Bapak rasakan sejauh ini Pak? Ada hal-hal kisah menarik atau lucu mungkin Pak selama menjabat jadi anggota DPRD ini Pak?
Eee, Sebenarnya sih saya pengen minta pesan dan kesan dari masyarakat ya. Tapi kalau seumpamanya ditanyakan pesan apa kesan saya selama menjadi anggota DPRD, pertama gini, eee, saya menjadi anggota DPRD, dalam pikiran saya harus menjalankan tugas, untuk, bagaimana kemudian bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Hmm. Dan kemudian, apa yang menjadi harapan rakyat, kemudian itu terimplementasi beberapa kegiatan semisal, beberapa harapan semisal, itu menjadi satu kebanggaan buat saya sebagai anggota DPRD, itu sih. Terakhir mungkin apa yang bisa disampaikan untuk pemirsa Tribuners nih? Eee, Doakan, semoga, pemerintah Kabupaten Serang ini berjalan dengan baik. Saya berharap, pembangunan di Kabupaten Serang ini harus, bersifat, ini apa, meaningful development ya. Hmm. Artinya kalau bicara meaningful development itu, pembangunan itu, kebijakan itu, tidak hanya, mengejar, pertumbuhan ekonomi dan juga teknologi ya, Hmm. tapi juga harus menyasar pada aspek-aspek, ini apa, keadilan sosial kan gitu, orientasinya kepada kemanusiaan, terus tidak, apa, keadilan sosial itu tidak meninggalkan kaum, rentan. Jadi lebih menyasar pada hal-hal yang, berdampak positif, berdampak kebahagiaan terhadap masyarakat Kabupaten Serang. Dan juga saya berharap pada masyarakat, agar ada, partisipasi aktif dalam posisi kontrol Hmm. terhadap pemerintahan Kabupaten Serang. Itu bagian dari partisipasi publik. Hmm. Sehingga, eee, ketika kebijakan yang dikeluarkan itu akhirnya, kebijakannya bisa mengakomodir seluruh harapan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang. Super sekali ya. Ya Tribuners, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Ahmad Muhibin sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk pemirsa yang ada di manapun. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.